Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SMK Darmawan. Kita berjumpa lagi di Gincu episode keberapa ya ini ya? Sini tuh apaan nih? Oh, episode ke-6. Episode ke-6. Di samping saya udah ada Mister. Ada guru yang luar biasa. Ini guru yang cukup lama juga, sudah cukup lama di SMK Darmawan, senior saya di SMK Darmawan, namanya Pak Ivan. Halo Pak Ivan. Halo Pak Angga. Kalau dibilang senior mah enggak lah, umurnya masih lebih besar Pak Angga kalau enggak, yang pasti lebih dulu masuk SMK Darmawan tuh Pak Ivan daripada saya. Gitu. Sehat Pak Ivan? Alhamdulillah sehat Pak Angga. Sehat selalu. Ini udah jarang ketemu ya? Oh enggak ya? Baru kemarin ketemu. Oke, ini kita sama Pak Ivan bakal ngobrol-ngobrol banyak perihal latar belakang Pak Ivan. Ini di Gincu, mungkin Pak Ivan sudah melihat episode Gincu sebelumnya ya. Itu mengulik atau menguak sisi lain dari seorang guru gitu, ketika hanya murid atau guru-guru lain hanya tahunya ketika mengajar saja, tapi di sini bisa ada tempat untuk curhat atau kita ingin tahu nih latar belakang Pak Ivan gitu ya. Dimulai dari Pak Ivan tuh asalnya dari mana sih? Asal baik, gini. Ketika berbicara asal pastinya tanggal lahir Pak Angga ya. Ya, tempat tanggal lahir gitu, ya, atau yang bertera di KTP tapi bukan alamatnya kan gitu. Tanggal lahirnya 17 Januari. 17 Januari. Pada saat itu ya 1994. Pada saat itu lahirnya di Lamongan. Kebetulan lahirnya bukan di rumah sakit. Di rumah. Iya. Bidannya dipanggil ke rumah, Pak. Oh, bidannya tuh eksklusif banget ya. Bidannya dipanggil ke rumah. Mantap lah. Namun untuk saat ini KTP-nya sudah berpindah. Dari Lamongan ke Bogor. Pada saat itu ada cerita unik berkaitan dengan tanggal lahir. Pada saat ada cerita unik. Ini real. Kelas 6 SD. Kelas 6 SD, saya masih ingat sekali. Kelas 6 SD mendekati kelulusan, atau dulu saya sekolah bukan di SD, di MI, Madrasah Ibtidaiyah. Seluruh siswa disuruh menulis nama, tanggal lahir, alamat, hobi, cita-cita dan yang lainnya lah. Mungkin akan dibuatkan buku tahunan begitulah ya. Saat itu saya tidak tahu tanggal lahir saya berapa. Kelas 6 SD loh. Saya tidak tahu tanggal lahir saya berapa. Benar. Karena di kampung, jujur di kampung, saya berasal dari kampung, atau Pak Ivan berasal dari kampung. Di kampung itu berkaitan dengan tanggal lahir atau ulang tahun nggak ada pentingnya sama sekali begitu, nggak ada pentingnya sama sekali. Ulang tahun tuh nggak dirayain lah. Iya benar. Sampai bener-bener suatu ketika disuruh menulis tanggal lahir, saya nggak tahu. Saya pulang dengan bercucuran air mata lah, enggak? Bener menangis saya nggak tahu, padahal teman-teman saya semuanya sudah menulis, sudah diserahkan. Saya nggak tahu pulang. Saya tanya, saya ke rumah nggak ada ibu saya di laut menjual ikan begitulah pekerjaan beliau. Wanita hebat lah. Akhirnya saya tanya, dengan cucuran saya masih nangis, Bu, saya tanggal lahirnya berapa, lahirnya di mana? Nah, suatu ketika dikasih tahu lah tanggal lahirnya, pasti kota, tanggal lahir begitu kan. Seusai itu malamnya saya diceritakan berkaitan yang tadi saya bilang. Akhirnya saya lahirnya bukan di rumah sakit tapi di rumah, bidannya dipanggil begitu. Nah, terjadilah polemik. Ibu saya mengatakan 17 Januari 1994. Itu ibu itu. Terus setelah saya SMA, kalau saya nggak salah, saya SMA, saya menemukan akta lahir saya. Akta kelahiran. Beda tanggalnya? Beda bulan, beda tanggal. Bisa gitu sih? Bener. Beda bulan, beda tanggal. Kalau di akta kelahiran itu adalah 24 September 1990. Bedanya berapa bulan lagi? Misalnya Januari, teman beda tanggal aja sih masih mending. Beda bulan. 24 September 1994, 17 Januari 1994. Namun akhirnya akta kelahiran itu saya perbaiki sesuai dengan ijazah yang saya terima, karena tadi yang pertama 17 Januari, akhirnya ijazahnya 17 Januari dan 17 Januari. Saya rubah semuanya menjadi 17 Januari. Jadi kalau dibilang ulang tahun 2 kali. 17 Januari, 24 September. Yang aslinya memang dilahirkan itu 17 Januari itu atau September itu? Kalau itu saya nggak tahu pasti Pak Angga. Nggak tahu pasti ya. Kalau di kampung untuk mengurus hal-hal yang seperti itu memang susah. Susah, bahkan bisa dikatakan banyak broker lah untuk melihat hal itu. Bahkan salah, kadang orang tua tuh begini, ya biarin dia salah, yang penting sudah ada. Ya kan? Yang penting sudah ada. Bahkan saya merubah akta kelahiran itu 2 kali. Yang pertama tanggal, yang kedua nama.
Oh, nama juga sempat salah. Sempat salah, Ivan Effendi harusnya kan Effendi-nya double F, itu cuma satu. Sampai 2 kali saya merubah nama di akta kelahiran itu, begitu. Itu cerita unik lah, gitu. Biasanya memang kalau di kampung-kampung juga susah ya untuk ini merubah. umurnya berapa? Oh, umurnya kayaknya sepantaran sama pohon mangga. Biasa kan serius. Benar seperti itu. Ditemuin. Ya. Sepantaran sama pohon mangga umur berapa, itu umur berapa gitu. Jadi sebenarnya begini, anak-anakku atau semua pemirsa yang nantinya berasal dari kampung yang melihat ya. Jadi jangan berputus asa, kayak misalkan di Bojongkoneng atau di mana yang ada curug itu, Karangtengah, Karangtengah, Bojongkoneng dan yang lainnya. Kalau kalian merasa, Pak, saya nggak bisa ujian, sinyalnya susah. Oh, dulu kalau seandainya saya hidup di zaman ini dan masih di kampung, kurang lebih sama lah. Sama. Ujian itu, jangankan ujian deh. HP, ya awal-awal HP, saya punya HP nggak ada sinyal. Di kampung saya nggak ada sinyal. Pak Ivan punya handphone kelas berapa? Kalau keluarga, kakak, ya pokoknya keluarga ya, kakak atau ibu lah, pokoknya keluarga punya HP itu kelas 6, saya kelas 6 SD itu 6 SD salah satu dari saudara saya ada yang menggunakan alat komunikasi tersebut. Kalau saya emang benar-benar aktif menggunakan atau saya memiliki secara pribadi, saya masuk kuliah baru saya punya. Jadi pada saat itu, wah ya akhirnya jadi cerita ya, seru lah begitu. Pendaftaran kuliah, saya punya uang, sisa dari pendaftaran kuliah saya masih ingat banget. Uang itu kurang lebih ada 600.000. 600.000 sisa dari pendaftaran, dan pendaftaran itu uang pribadi. Jadi kisahnya panjang. Ketika lulus SMP, saya ditanya oleh ibu saya, Van mau lanjut SMA atau enggak? Mau lanjut, Bu. Mau lanjut. Tapi ibu nggak punya banyak uang buat bayar SPP. Ya sudah, nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Akhirnya pada saat itu juga saya belum punya pilihan akan lanjut sekolah di mana. Ini lucu. Akhirnya saya teleponlah teman yang daerahnya dekat dengan kampung saya, kurang lebih ya 6 km lah dari rumah saya ke rumah teman saya tersebut. Saya telepon dengan menggunakan HP saudara gitu lah. Saya telepon, saya tanya, namanya Faisal ya, saya sebutkan Faisal. Nanti barangkali dia masih ingat atau melihat ini begitu. Sol, mau lanjut sekolah nggak? Lanjut. Di mana? Belum tahu. Kok belum tahu? Kok sama? Yaudah yuk kita balik lagi pesantren yuk. Saya ajakin begitu, orang yang mungkin nanti bisa ingat. Akhirnya SMA saya balik lagi pesantren. Waktu mau kuliah sama pertanyaannya. Kan mau lanjut sekolah? Mau, Bu. Tapi Bu nggak punya uang. Ya sudah, nggak apa-apa. Jawaban saya nggak apa-apa. Saya masih ingat saya punya uang 200.000 hasil dari membantu kakaknya teman gitu. Beliau punya depot galon gitu. Akhirnya saya membantu lah untuk isi ulang, isi air, mengantar, mengambil gitu. Akhirnya dapat uang 200.000 lah. Saya gunakan untuk membeli formulir di Universitas Islam Negeri Jakarta. UIN itu ya? Ya, di UIN. Nah, di UIN ini dengan uang 200.000 yang saya miliki, saya membeli formulir, saya isi bla 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 dan yang lainnya. Karena keinginan kuat saya untuk lanjut sekolah, akhirnya saya serahkan gitu. Saya serahkan, dipanggil tes. Bahkan karena waktu itu di SMA saya itu punya apa ya? Gengsi, Pak. Punya gengsi itu begini. Kalau kita lulus dari SMA tersebut dan melanjut kuliah, itu biasa. Artinya kalau muridnya 100, yang keterima 82% itu semuanya kuliah. Nah, yang 82 berarti 18 ya. 18 orang ini kemungkinan karena ekonomi mereka tidak lanjut kuliah. Nah, dari 80 ini, 82, 40%-nya itu biasanya mereka lanjut dengan beasiswa. Nah, itulah yang menjadikan saya ingin lanjut kuliah tanpa harus memikirkan biaya dari orang tua. Nah, ketika tadi saya tes di Jakarta, setelah saya memberikan formulir, saya diterima bukan untuk menjadi mahasiswa, Pak. Saya diterima sebagai penerima beasiswa terlebih dahulu. Jadi penerima beasiswa. Jadi belum mahasiswa tapi sudah punya beasiswa. Akhirnya seminggu kemudian baru saya diterima mahasiswa. Nah, tadi yang saya bilang dengan uang 600.000 itu tadi, saya untuk di awal membayar terlebih dahulu, sisa lah 600.000. Dan itu juga dari orang tua hasil pinjam-minjam lah kalau di kampung begitu.
600.000, saya pikir kalau saya kuliah jauh dengan orang tua, saya butuh alat komunikasi. Nah, belilah HP tersebut. 600.000, harganya 550, saya masih ingat banget. HP pertama saya Samsung 550.000, sisa 50.000-nya baru saya balikan ke orang tua. Luar biasa ya pengorbanannya. Ini mesti dicontoh buat anak-anak sekarang. Jadi Begitu. Anak sekarang beda, Pak. Anak sekarang malah ketika kemarin saya baru sebagai wali kelas juga ya, baru mengalami gitu ketika saya samperin gitu, saya home visit juga ke anak, ditanya tuh mau lanjut sekolah atau enggak gitu. Yang nanya, yang ini malah dia jawabnya enggak, mending di rumah gitu. Padahal si orang tuanya masih mampu. Masih mampu ya. Orang tuanya masih mampu, tapi si anaknya yang malah tidak ada niat buat bersekolah gitu. Beda sama orang-orang dulu ya, kayak Pak Ivan. Ya orang tua, maksudnya orang tua, tapi saya nggak punya uang misalnya, tapi dengan keyakinan yang kuat Pak Ivan bisa membuktikan itu. Ingat ya, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Islam Negeri Jakarta itu negeri loh, banyak susah orang masuk ke situ gitu ya, banyak orang yang sulit masuk ke Universitas Negeri, tapi Pak Ivan bisa. Mohon maaf, orang kampung tapi masuk. Nah di situ kan berarti ada proses istilahnya merantau gitu ya Pak Ivan ya? Iya benar. Dari itu tahun berapa berarti? Tahun 2000? Saya masuk kuliah 2011 Pak. Okay. Di tahun tersebut juga saya lulus SMA begitu. 2011 lulus SMA, 2011 saya masuk kuliah. Nah, masuk kuliah itu apa ya? Sebenarnya harapan saya dulu ya, ketika kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA itu ada tes psikologi Pak, dan minat serta bakat gitu ya. Minat serta bakat. Ditanya, ketika Anda diberikan kesempatan atau ketika saya diberikan kesempatan untuk kuliah, hal apa ya, universitas mana yang kamu pilih? Nah, universitas mana yang kamu pilih? Pada saat itu angan dan bayang saya adalah membesarkan kampung halaman saya Pak. Saya melihat begitu besar potensi laut, tapi semuanya menjadi nelayan. Begitu besar potensi yang bisa didapatkan ketika kita bisa bertani di atas laut. Pikiran saya waktu itu, atau berangan-angan atau berandai-andai. Akhirnya saya pilih bukan UIN sebenarnya Pak, IPB, Institut Pertanian Bogor. Nah, saya berandai-andai ketika saya bisa menjadi seorang petani, saya ingin membuahkan sebuah hasil begitu Pak ya. Bagaimana sih caranya bisa bertani di atas laut, di atas air laut? Supaya masyarakat saya ini semua tidak menjadi seorang pelaut. Iya, kalau ikannya masih banyak, kalau ikannya habis, mau jadi apa mereka? Nah, itu pertama kali ketika ada tes psikologi minat dan bakat serta gapen atau keinginan lah begitu Pak ya. Nah, dari berbagai tes yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor atau di IPB, tak satu pun tes yang bisa saya lalui atau saya lewati dengan hasil lulus gitu. Akhirnya ternyata dimilih di UIN. Nah, atau dapatlah di UIN gitu. Nah, di tahun 2011 itulah mungkin titik awal saya untuk merantau atau perjalanan saya, kalau saya bilang, keluar kabupaten. Bahkan seluruh saudara saya tidak ada yang keluar kecamatan kerjanya Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Bapak nelayan, kakak pertama nelayan. Oh, saya 8 bersaudara ya, belum saya kasih tahu. 8 bersaudara. 4 laki-laki pertama, perempuan nomor 5, saya nomor 6. Berarti ya 8 bersaudara yang meninggal, 5 laki-laki pertama, 6 perempuan, 7 saya, 8 adik saya perempuan. 8 bersaudara. 5 laki-laki yang pertama ini, 1 belum besar sudah meninggal. 4 yang pertama itu nelayan. Nelayan sama. Ya, nelayan. Turunan. Nah, darah turunan dari bapak nelayan. Perempuan nomor 6 nggak mungkin jadi nelayan kalau perempuan. Nah, yang ke-7 ini saya. Yang ke-8 adik saya. Saya punya prinsip untuk keluarga saya adalah saya tidak mau jadi nelayan. Kalau saya bisa jadi petani, saya petani. Tapi itu ditentang nggak sama bapak? Kan karena bapak nelayan gitu ya. Ngapain sih Van misalnya kamu sekolah ini udah nelayan aja gitu? Kebetulan tidak ada pertentangan Pak. Nggak ada. Jadi yang saya maksud tidak ada pertentangan tuh begini ceritanya. Sebelum saya lulus SMP di tahun 2009 kalau saya nggak salah ya, itu merupakan sebuah tahun yang duka bagi saya. Tahun duka itu begini.
Ya inilah kembali lagi kepada orang kampung ya. Tanggal meninggalnya belum, nggak tahu, bulannya sih nggak tahu. Di tahun tersebut kakak saya yang pertama meninggal. Beliau adalah salah satu kakak yang bagi saya benar-benar bisa menginspirasi saya tentang kasih sayang kepada adik atau saudara. Namun beliau meninggal mendahului bapak saya, bahkan 50 hari setelah kakak saya pertama meninggal, bapak saya meninggal. Ya, bapak saya meninggal 50 hari. Nah, 2 minggu setelah bapak saya meninggal, saya harus melaksanakan UNBK atau UN dulu ya, UN. Tanas. UN, Pak, ujian nasional. Saya mah Tanas ya. Ujian nasional. Nah, karena kebetulan sekolah yang saya tempati adalah SSN, Sekolah Standar Nasional, yang akan merangkak kepada SBI, Sekolah Berstandar Internasional, ya, RSBI butuh nilai yang minimal itu 8,5, tapi 2 hal inilah yang terkadang menjadi batu sandungan ya siapa saja. Terkadang rasa sedihnya masih ada. Tapi saya melihat bukan sepak terjang melihat beliau mendukung saya dalam pendidikan begitu besar, akhirnya saya balas dengan nilai yang begitu besar juga. Nah, makanya tadi saya bilang ketika saya ingin menjadi petani atau tidak menjadi nelayan, tidak ada pertentangan di situ. Andai kata kalau 2 orang ini masih ada, bisa jadi saya nggak kuliah, saya akan jadi nelayan seperti kakak-kakak saya begitu. Tapi yang saya bilang itulah jalan Tuhan, ya jalan Tuhan sudah meluruskan jalannya, sudah membenarkan semuanya. Akhirnya dengan apa ya, dengan ridho Tuhan atau dengan jalan Tuhan, saya tidak menjadi nelayan. Karena memang saya tidak mau menjadi nelayan. Bapak ya, almarhum. Berarti kalau dari kakak-kakak sendiri, Pak Ivan, dari kakak sendiri ada nggak yang akhirnya Pak Ivan bukan diberi dukungan, malah ya udah lah Van, di sini aja gitu, nggak usah jauh-jauh gitu. Tidak satu pun Pak yang mengatakan seperti itu, tidak ada satupun. Jadi artinya ketika saya bilang saya mau lanjut kuliah, semua kakak saya bilang silakan lanjut kuliah. Silakan lanjut kuliah gitu. Karena mungkin mereka sudah menyadari atau mengetahui bahwa kalau kerjanya di sini-sini aja ya akan seperti kita, akan seperti kami. Mungkin mereka punya rasa seperti itu. Dan bayangkan 4 bersaudara semua jadi nelayan, kan begitu. Masa yang terakhir juga nelayan. Mungkin perasaan kakak saya begitu, Pak. Nah, di tahun 2011 akhirnya saya meninggalkan kampung halaman untuk mencari ilmu. Nah, gitu. Itu apakah ketika memang meninggalkan kampung halaman itu tinggal di rumah saudara, atau memang benar-benar Pak Ivan nggak punya siapa-siapa, nekat aja gitu? Kembali ke yang tadi Pak ya, ketika saya diterima menjadi mahasiswa kan sudah plus beasiswa ya. Iya. Nah, jadi memang udah ya ada ini ya. Saya berangkat itu tidak bermodal. Malah sama pemerintah, kalau saya bilang sama pemerintah sudah disediakan. Berangkat tinggal bawa pakaian, asrama disediakan, bulanan ditanggung. Terima kasih pemerintah. Tuh, enak banget teman. Begitu. Jadi kalau dibilang enak dari sononya, ya. Tapi tetap itu juga hasil keringat juga, hasil perjuangan juga. Ya, tapi tetap ketika dalam pembelajaran tadi kan karena memang niatnya sedang berpendidikan ya atau sekolah, ada batas minimal dalam penilaian ketika bulanan-bulanan tadi harus atau diberikan gitu. Minimal nilainya itu 3,0 ya, IP Pak. Oh iya, IP 3,0 per semester. Artinya kalau misalkan nilai rapor gitu 8,5 ya. 8,5 kan 3 dari 4 kan. Ini berarti 8,5 dari 10 lah gitu. Nah, ya syukurnya pertama kali saya masuk sampai lulus nggak pernah turun. Ya. Bahkan semester 1 dengan IP 3,45 merupakan IP terendah. Sampai akhirnya lulus mendapatkan 4 begitu. Alhamdulillah gitu ya. 4 tuh cum laude ya. Ya benar, cum laude. Atau nilainya 100. Gitu. Sekarang pertanyaannya adalah ketika kuliah itu ngambil jurusan apa? Wow. Jurusan yang saya ambil satu-satunya di Indonesia. Jurusan yang hanya ada satu. Dan itu hanya ada di UIN? Ya. Serius? Bener. Apa jurusannya? Namanya Dirosah Islamiyah. Kalau ditulis dalam bahasa Indonesia itu dirasah, ada hanya dirasah Islamiyah. Itu tuh apa sih? Kalau itu bahasa Arab Pak, terjemahannya adalah kajian Islam. Kajian ingat, ada kajian Islam, ada pendidikan agama Islam. Kalau pendidikan agama Islam itu adalah
seorang yang kuliah di jurusan tersebut dididik atau diajarkan untuk menjadi seorang guru yang mengajarkan pelajaran agama Islam. Oke. Tapi kalau kajian Islam itu adalah membedah tentang semua ajaran ajaran atau kelompok-kelompok yang ada dalam Islam. Oke. Ya. Nah, salah satu contoh pembelajaran dalam kuliah tersebut ada satu mata pelajaran yang namanya Ulumul Quran. Ulumul Quran itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia adalah ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Dipelajari itu dalam Al-Quran itu yang setiap hari kita baca ada apa aja sih isinya? Tentang sains, penciptaan langit dan bumi, tentang manusia, tentang ketuhanan, hukum-hukum dan yang lainnya itu dibedah satu persatu sampai di dalam mata kuliah tersebut ada yang namanya mata kuliah Akhwalus Saksiyah. Akhwalus Saksiyah itu pembelajaran tentang hukum nikah, hukum bercerai dan lain-lain itu. Jadi semuanya berteorikan keislaman. Nah, kurikulum yang digunakan, makanya tadi saya bilang itu adalah satu-satunya jurusan atau fakultas yang ada di Indonesia. Kurikulum yang dianut adalah kurikulum Al-Azhar dari Kairo. Oh, itu ya. Dalam pembelajarannya pun bahasa yang digunakan bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Jadi bener-bener apa ya, domestik rasa internasional lah kalau siap. Ini pertanyaan berikutnya. Lalu kenapa sekarang mengajar di kepariwisataan? Walaupun memang saya tahu Pak Ivan itu sangat expert banget di pariwisata, tapi ternyata basic pendidikannya itu nggak pariwisata gitu. Kenapa bisa se-expert itu untuk mengajar di sini kan Pak Ivan di usaha perjalanan wisata ya. Kalau mengajar di SMK Darmawan ini berarti juga kan orang yang memang expert, itu guru di SMK Darmawan tuh expert di bidang itu. Itu awal mulanya kenapa tuh Pak bisa nyampe nyasar begitu? Jauh Pak ya. Iya. awal mulanya ada di tahun 2013. 2013. Saya 2011 masuk kuliah. Oke. Berarti perjalanan 2012-2013. Di tahun 2013 tersebut saya secara langsung mendapatkan surat dari dari wakil rektor wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan. Secara langsung, dan di surat tersebut ada nama saya begitu. Diminta untuk menjadi seorang translator. Translator bahasa Arab ke bahasa Indonesia untuk sebuah seminar internasional negara liga-liga bangsa, yang mana tema dari pertemuan tersebut adalah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa nomor 1 dunia. Kan kalau kita lihat sekarang bahasa nomor 1 itu kan bahasa Inggris. Nomor 2 itu bahasa Arab sebenarnya. Bahasa Arab ya. Nomor 3 adalah bahasa diplomasi, bahasa Prancis. Nah, orang-orang semenanjung atau yang tadi saya bilang liga-liga bangsa, orang-orang Timur Tengah itu ingin menjadikan bahasa Arab ini sebagai bahasa nomor 1 di dunia. Nah, dari situlah awal mula pijak saya untuk bisa mengarungi dunia pariwisata di 2013. Di 2015, ya benar, di 2015 kalau saya nggak salah, saya mendapatkan kesempatan lagi, tapi bukan dari internal. Kalau tadi kan internal dari wakil rektor gitu. Nah, kalau ini dari pihak eksternal, waktu itu boleh sebut nama perusahaan Pak ya? Boleh. Ya. Waktu itu perusahaannya adalah Pakto Convex. Ya, secara langsung. Kalau Pakto Convex mau ikut sponsor sini boleh. Nanti ada sih. Ya. Oke, Pakto Convex secara langsung mengundang saya untuk menjadi seorang liaison officer. Liaison officer itu apa? Ya. Liaison officer itu adalah, kalau bahasa gampang yang dicerna itu bodyguard-nya tamu luar negeri. Tapi sekelas menteri ke atas. Ya, sekelas menteri ke atas. Pada saat itu saya diundang secara langsung untuk menjadi liaison officer dari Menteri Negara Palestina. Ya, jadi pertemuan yang bisa dikatakan tingkat internasional, hampir 28 kalau saya nggak salah, 27 negara Arab atau yang ada di Semenanjung, sekelas menteri datang untuk membicarakan diplomasi, untuk membicarakan kerjasama dengan negara Indonesia. Dan kebetulan saya menjadi liaison officer dari negara Palestina. Dari situlah akhirnya saya melihat, kok saya kuliahnya jurusan agama, tapi kok hidupnya di pariwisata. Oh, ternyata ada satu benang merah. Benang merahnya adalah
Bahasa. Bahasanya. Bahasa. Benar. Jadi dengan bahasa Arab yang secara tidak langsung saya pelajari setiap hari. Setiap perkuliahan saya mendengarnya bahasa Arab. Ketika diminta presentasi menggunakan bahasa Arab, itu saya gunakan setiap hari. Nah, akhirnya dengan bahasa itulah, ya tadi dari negara Palestina, Liga Bangsa-Bangsa dan yang lainnya, itulah awal mula saya berpijak di pariwisata. Nah, gitu Pak Angga. Luar biasa ya, ini perjalanannya lumayan panjang ini kalau diceritakan. Terus juga sekarang kan ada ini nggak sih, maksudnya ketika kan berarti tidak linear ya, ketika berarti dari basic pendidikan Pak Ivan itu kan, kalau agama linear ya, kalau belajar ngajar agama di pendidikan agama enggak juga ya? Ngajar kalau dibilang linear secara apa ya namanya, secara mayoritas itu linear. Oh, linear. Linear, cuman kalau pendidikan harus memiliki sertifikat ya. Istilahnya benar kamu adalah seorang pendidikan begitu ya. Nah, itu masih membutuhkan jalan untuk bisa menjadi seorang pendidik di agama gitu. Tapi sekarang concernnya atau Pak Ivan tuh minatnya lebih ke pariwisata atau ke yang itu, agama itu? Sebenarnya kalau saya mengajar ya, maksudnya untuk mengajar. Kalau mengajar mengarah kepada pariwisata Pak. Masih pariwisata. Artinya begini, basic pendidikan yang setelah saya dapat itu menjadi pegangan hidup. Nah, menjadi pegangan hidup. Pasti itu. Artinya itulah yang akan saya genggam selalu, atau itulah yang akan saya laksanakan selalu dalam setiap kehidupan. Kalau diminta, ketika nanti misalkan ada tawaran, Pak Angga menawarkan, Pak Ivan mau nggak ngajar agama? Tetap akan mau. Gitu. Tapi kalau sekarang jalannya di pariwisata, kan saya tetap jalan. Begitu Pak. Sekarang kita ngomongin pariwisatanya. Di Bogor nih Pak Ivan, di Bogor itu kan banyak destinasi wisata ya. Yang kebanyakan tuh destinasi wisata alam lah ya. Pertanyaan besar saya nih, maksudnya pertanyaan yang mungkin bisa dijawab Pak Ivan, kenapa sih Bogor itu belum bisa menjadi seperti Bali? Pertanyaan kenapa di Bogor belum bisa seperti menjadi di Bali begitu ya? Ya. Sebenarnya ada Pak yang seperti di Bali. Mau tahu? Bukan bentuk ininya ya, tapi maksudnya kenapa nggak bisa seperti di Bali itu dengan wisatawan mancanegara yang datangnya itu banyak gitu loh. Bahkan yang domestiknya juga, ketika ngomongin wisatawan Indonesia ya, tempat wisata Indonesia ya Bali gitu. Begini, kalau saya bilang seolah-olah di Bali itu sudah diciptakan untuk menjadi sebuah hal atau menjadi sebuah destinasi wisata di Indonesia. Bahkan ketika kita bertanya ke Eropa atau orang-orang Eropa yang datang, saya pernah bertanya secara langsung kepada orang Eropa yang datang. Saya tanya, apakah pernah ke Indonesia? Saya nggak tahu di mana Indonesia. Kalau Indonesia mananya Bali ya? Ini orang Eropa ini, dan itu selalu terjadi. Jadi seolah-olah Bali ini adalah sebuah tempat yang bukan di Indonesia, karena dia memiliki aura yang berbeda, memiliki aura yang berbeda dari seluruh daerah yang ada di Indonesia. Kalau dari sisi agama nih, kalau saya lihat, jadi di Bali itu kenapa dia memiliki aura yang selalu positif? Jawabannya cuma satu. Apa? Hampir semua masyarakat yang tidak beragama Islam di sana menyembah alam. Menyembah alam. Artinya alam itu diagungkan oleh mereka. Akhirnya alam, ingat ya, yang membalas hanya alam. Betul. Alam membalas kepada orang-orang tersebut dengan apa? Dengan datangnya wisatawan, mereka dapat uang. Karena itulah yang diinginkan. Berkebalikan dengan di Bogor, tapi sebenarnya ada satu tempat di Bogor yang bisa dikatakan mirip-mirip di Bali. Secara destinasi ya, secara destinasi. Di mana tuh? Di Puncak. Arab. Kampung Arab itu. Oh. Itu bisa dikatakan. Jadi ya. destinasinya itu sama Pak. Kalau di Bogor, kalau di Bali, ya kan, orang Eropa itu selalu ingin mendapatkan panas. Ingin mendapatkan panas. Jadi orang Eropa kalau semakin hitam itu semakin senang. Benar. Ya enggak? Ya. Semakin senang. Kalau orang Timur Tengah, kenapa mereka larinya ke Bogor kok nggak ke Bali? Mereka ingin mendapatkan dingin. Karena di negara semenanjung hujannya atau curah hujan itu sangat rendah. Rendah ya. Ketika mereka mendapatkan dingin, itu mereka sangat senang sekali. Benar. Betah ya, nyampe ada yang bertahun-tahun. Nah, itulah sebenarnya ketika ada pertanyaan, kenapa sih kok Bali bisa menjadi destinasi yang utama di Indonesia, bahkan tidak dikenal Indonesia, yang malah Balinya begitu. Ya itu tadi, karena
alamnya ya, saya bilang alamnya membalas budi kepada orang-orang yang menyembah. Kalau dari segi agamanya ini, tapi kalau dari segi kepariwisataannya atau dari segi dunia wisata, mereka sudah menggencarkan promosinya sudah dari dulu, bukan dari sekarang. Nah itu maksudnya strategi itu yang memang kalau di kita agak susah ya. Sampai kalau di travel gitu ya Pak Ivan, kalau nggak salah kita travel nih, misalnya saya juga sempat menjadi tour leader, gitu, iseng-iseng gitu ya. Itu kalau nganter ke Bali itu ya hanya batas sampai Balinya saja. Di Bali itu kita udah nggak bisa lagi jadi guiding, harus lokal, harus semua orang lokal. Kalau di sini kan enggak. Ya. Kalau di Bogor tuh masih belum, bahkan di yang lain tuh masih belum dibatasi. Artinya begini, pemerintah yang ada di Bali itu dia benar-benar bisa membatasi wilayahnya, betul, bisa menjadikan atau bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Sampai ketika masa pandemi kemarin, ketika pariwisata ditutup, tetap dia bisa menghidupi gitu loh, dengan ide-idenya yang muncul, tetap bisa menghidupi. Artinya begini, ketika sebuah pemerintah daerah bisa membatasi wilayahnya, wilayah pariwisatanya untuk orang-orang pariwisata dan sekitarnya, itu akan menjadi sebuah hal yang baik. Dan ingat, semua pemandu yang ada di wilayah tersebut harus benar-benar bisa menguasai wilayahnya. Jangan sampai ketika, contoh tadi Pak Angga pernah menjadi seorang tour leader atau berminat untuk menjadi pemandu wisata. Dia atau Pak Angga berada di Bogor Kota, tapi mengenal Kabupaten Bogor. Ketika Kabupaten Bogor ini memiliki pagar-pagar sendiri, ya Pak Angga tidak akan pernah bisa menjelaskan tentang Kabupaten Bogor. Betul. Tapi kalau tidak punya batasan-batasan, ya itu disilakan. Akhirnya ada mindset bahwa Pak Angga ini bukan orang domestik dari Kabupaten Bogor yang bisa menjelaskan Kabupaten Bogor. Akhirnya semua orang bisa masuk. Tapi kalau di Bali tidak, itu dibatasi. Jadi setiap yang masuk sudah ada ranah aturannya, nggak semua orang bisa menjelaskan tentang Bali. Tapi kira-kira kalau di Bogor ini bisa nggak sih seperti itu, seperti Bali itu ya, maksudnya? Bisa Pak, tapi tidak seluruh Bogor. Bisa tapi tidak seluruh Bogor. Kalau saya lihat ada beberapa destinasi yang benar-benar bisa dimajukan. Contoh kampung wisata. Kampung wisata. Ada beberapa kampung wisata yang ada di Bogor. Kampung wisata Cinangneng salah satunya. Memang kalau dilihat secara sarana prasarana, bahkan infrastruktur jalan itu sudah memadai. Tapi terkadang jarak yang jauh menjadi orang agak sedikit malas untuk datang. Tapi kalau datang, nah ini kalau datang nih, mereka akan melihat suasana. Oh, ternyata inilah yang disebut kampung wisata. Oh, beginilah destinasi wisata. Dia akan banyak belajar berkaitan dengan destinasi wisata tersebut. Atau tadi yang saya bilang, jadi wisata itu atau destinasi wisata itu per segmen. Tidak bisa semua akan didatengin oleh orang. Itu sesuai dengan minat dan bakat. Nah, kembali lagi ke pertanyaan, kenapa sih kalau Bali lebih suka atau lebih banyak didatengin? Tadi karena wilayahnya dapat panas, akhirnya yang datang banyak orang Eropa, dan itu akan selalu terjadi. Dan di pesisir pantai. Ditambah lagi dengan budayanya kali ya. Budayanya juga luar biasa kan. Masih memegang. Kalau di kita tuh masih kayaknya belum bisa. Tidak bisa Pak, kalau didatengin untuk wisata Eropa jarang sekali, kecuali peneliti. Kecuali peneliti, karena tadi yang saya bilang di awal, orang Eropa datang ke sini untuk mencari panas. Bukan mencari dingin. Jadi suhu mempengaruhi kedatangan orang. Tuh. Kalau yang sekarang ada sebuah daerah yang hampir mirip dengan Bali, tetangganya Bali, Banyuwangi. Oh ya. Banyuwangi itu tetanggaan, dan dia benar-benar memajukan destinasi wisatanya. Akhirnya orang Eropa dari Bali yang melipir ke Banyuwangi. Sebentar lagi kalau saya lihat segmentasinya larinya ke Lombok. Iya, Lombok. Karena mirip-mirip. Betul. Kalau Lombok malah gabungan Bali dan Bogor, wisata alamnya ada, di pantainya dia juga dapat. Tuh. Jadi mengarahnya ke arah sana, dan bahkan kalau saya lihat programnya Pak Sandiaga Uno dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ada destinasi super prioritas, salah satunya adalah Mandailing itu. Ya, adanya di NTB ya. NTB apa Lombok ya? Itu. Jadi benar-benar itu dijadikan destinasi super prioritas, sampai dibikinlah yang namanya sirkuit ya, itu salah satu. Berarti begini, kita nyambung ke anak-anak kita yang di usaha perjalanan wisata yang ada di SMK Darmawan, itu seberapa besar potensi mereka untuk bisa
mencari atau apa ya atau besar di dunia pariwisata itu, karena kan dia usaha perjalanan wisata, otomatis nanti akan berkutat di dunia wisata juga gitu maksudnya. Seberapa besar peluang mereka untuk bisa hidup dari pariwisata nantinya? Kalau ditanya seberapa besar, sangat besar sekali Pak. Sangat besar. Sangat besar. Pendek kata sangat besar. Gampangnya begini, ini secara logika. Saya yang bukan dari bidang pariwisata hidup di pariwisata. Meskipun dengan benang merah ya, dengan merah bahasa. Betul. Begitupun anak-anak pariwisata. Saya sering sekali cerita kepada anak-anak begini. Ketika saya ditunjuk untuk menjadi seorang pemandu wisata, beberapa hari sebelum saya berangkat, saya selalu membuat yang namanya materi pemanduan. Nah, anak-anak, hari ini kalian membuat materi pemanduan, simpanlah materi tersebut. Ketika nanti kalian butuh, bukalah kembali. Tuh. Jadi setiap daerah itu memiliki yang namanya potensi menjadi destinasi wisata. Contoh di Banyuwangi. Saya kembalikan karena kebetulan saya tidak melakukan survei, tapi saya mengikuti kegiatan di sana untuk pengembangan destinasi wisata. Di Banyuwangi itu 1 tahun itu muncul 5 destinasi wisata baru. Per 1 tahun? Program pemerintah, bayang. Artinya, kalau satu destinasi itu membutuhkan 3 saja pemandu wisata lokal, setiap tahun butuh 15. Seandainya kita bisa memupuk destinasi wisata di kota kita, ya jangan 5 deh, 3 potensi dalam 1 tahun. Satu tahunnya butuh 3 pemandu, artinya 1 tahun membutuhkan 9 pemandu lokal. Sangat besar sekali. Potensinya berarti lumayan besar lah ya. Bukan lumayan Pak, sangat besar. Sangat besar ya? Sangat besar sekali. Itu satu. Yang kedua, berkembangnya dunia MICE di Indonesia. Setiap ada meeting, butuh yang namanya kalau saya bilang pembantu di bidang tata ruang, pembantu di bidang staging, pembantu ya tadi liaison officer salah satunya. Kalau ya jangankan meeting, insentif, conference, exhibition, jangan deh terlalu jauh, misalkan wedding, nikah saja orang bikin staging butuh yang namanya tenaga bantuan. Betul. Bahkan ya kalau misalkan kita melihat, oh enak ya tenda ada yang diriin, terkadang bukan karyawan aslinya yang diriin, tenaga bantuan gitu. Jadi selain menjadi seorang pemandu sangat lebar sekali. Atau kalau bahkan tadi yang saya bilang ahli dalam bidang bahasa, sudah mengetahui pariwisata, bisa dikembangkan. Kita ke pemerintahan, di masing-masing pemerintahan mereka punya yang namanya event organizer atau event planner government. Jadi setiap masing-masing kementerian mereka punya itu ya, event planner. Dia bagian ngurus-ngurus. Benar. Jadi lumayan juga ya. Itu berkembangnya ke pemerintahan gitu loh. Jadi meskipun dibilang NGO, non government officer, tetapi tetap bekerja di dalam pemerintahan. Dan setiap ya kita lihatlah pemerintahan kerjanya selain mereka survei ngapain? Meeting kan gitu. Betul. Dan itu minimal sebulan sekali 2 kali. Kalau eksternal, maksudnya eksternal keluar, di internalnya itu sudah pasti dalam waktu seminggu 1-2 kali sudah akan terlaksana. Jadi begitu besar. Kalau menguasai bahasanya, satu kementerian itu minimal butuh 5-15 translator. Luar biasa. Begitu. Jadi tidak ada kata sempit kalau bagi saya untuk anak-anak bisa berjalan wisata. Memang kalau dalam pandangan orang tua nanti kerjanya apa ya? Tidak ada bangunannya, tidak ada bangunannya gitu, tidak ada bangunannya, atau bahkan bisa dibilang nyempil, nyempil sedikit sekali yang mengetahuinya. Kalau misalkan kamu kenapa kuliah atau sekolah di perhotelan, nanti pengen jadi pekerja di hotel gitu kan, udah ada hotelnya. Ngapain masuk boga, nanti bisa mau di jadi resto, ngapain masuk UPW, mau jadi translator di kementerian. Salah satu jawaban yang bisa kalian canangkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang ini tua. Buat anak-anak UPW nih, sebenarnya peluangnya malah besar gitu. Lebih besar. Sekolah SMK jurusan UPW juga masih jarang banget tuh di Bogor. Tidak banyak. Tidak banyak. Berarti kan kesempatannya
semakin besar. Semakin lagi. besar, Oke, Pak. mantap betul. Nah, terakhir nih sebelum kita closing, saya mau nanya ke Pak Ivan, sampai kapan sih Pak Ivan mau jadi guru? Kenapa sampai kapan sih mau jadi guru? Kita tahu ya maksudnya guru itu seperti apa gitu. Tapi ya pertanyaannya bisa dijawab lah. Sampai kapan mau menjadi guru? Seumur hidup, Pak. Seumur hidup. Kenapa Seumur sih? hidup. Perjalanan saya menjadi guru itu satu sesuai dengan moto hidup saya. Yang kedua adalah jawaban dari perjalanan panjang kalau saya bilang. Jadi yang pertama, moto hidup saya adalah khairun nas anfa'uhum linnas, adalah begini, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, apa yang saya miliki, saya kira kalau harta tidak banyak, tapi yang saya miliki adalah ilmu. Di antaranya tadi ilmu keagamaan, ilmu bahasa, dan ilmu kepariwisataan atau ilmu yang berkaitan dengan pariwisata. Sebanyak mungkin harus saya transfer sebelum saya tutup usia. Artinya semakin banyak saya transfer kepada orang, semakin banyak orang yang mendapatkan ilmu dari saya. Ketika dia mengamalkan, ya bisa dibilang amal jariah. Nah, yang kedua, jawaban panjang saya adalah, ini cerita panjang Pak ini jadinya. Sebelum saya benar-benar di pendidikan formal, ingat ini pendidikan formal itu yang bisa mengeluarkan ijazah. Kalau informal itu tidak mengeluarkan ijazah, hanya berupa sertifikat Pak ya. Betul. Sebelum saya benar-benar di pendidikan formal, saya pernah bekerja di pendidikan informal di bidang bahasa. Pernah juga di kedutaan negara sahabat, adanya di Jalan Cikini lah, di negara Palestina gitu. Semua itu tidak lepas dari yang namanya harta. Bahkan sampai, ya mohon maaf kalau sedikit membicarakan tentang harta, diberinya atau digajinya nggak pakai rupiah Pak, pakai dolar. Tuh, artinya kalau berkaitan dengan harta sudah dulu mendapat, tapi merasa bahwa kok hatinya nggak tenang gitu. Artinya hatinya nggak tenang tuh dengan uang yang banyak tidak bisa kita nikmati atau tidak bisa membuat kita bahagia gitu. Akhirnya sholatlah yang namanya sholat istikharah ya. Memilih antara banyak pilihan gitu. Saya benar-benar masih ingat sekali ketika itu saya memiliki banyak sekali pilihan. Mau seperti ini teruskah atau tidak? Akhirnya sholat istikharah beberapa malam, jawabannya saya masih ingat sholat Jumat pada saat itu. Sholat Jumat, si khotib atau si pemberi nasihat ya, khotib itu memberikan jawaban yang langsung kepada saya. Meskipun kepada semua orang, tapi saya mendengarkan dengan jelas bahwa pendidikanlah yang sebenarnya bisa menjadikan hati Anda tenang. Dan itu benar-benar saya masih ingat sekali. Seketika itu setelah sholat Jumat saya berangkat ke kantor memberikan surat resign. Jadi ketika ditanya mau sampai kapan menjadi guru seumur hidup? Seumur hidup saya akan menjadi guru. Baik itu guru untuk diri sendiri, keluarga dan ataupun di sekolah formal. Bukan hanya sekadar profesi. Benar gitu, Pak, itu. Oke. Terenyuh saya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Ivan sama-sama, lumayan panjang lebar menjelaskan latar belakang Pak Ivan. Mungkin teman-teman semua yang menonton bisa mengambil hikmah dari semua perjalanan Pak Ivan yang luar biasa menurut saya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di acara Gincu selanjutnya. Sehat-sehat terus buat Pak Ivan. Kita bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.